Yo, kali ini gue bakal lanjutin dari cerita light novel Classroom of the Elite volume ke-7-nya. Salah satu volume yang epic dan seru parah tuh ya. Semua chapternya tuh nggak ada yang ngebosenin menurutku. Untuk beberapa bocoran di volume ini contohnya itu adalah kemunculan ayahnya si Ayano Koji, Hiyori yang resmi join ke haremnya Ayano Koji. Terus ada Ayano Koji mode badas solo versus squad ya, squadnya si Riwen dari kelas C. Dan langsung aja, kalau gitu langsung aja kita mulai cerita dari volume ke-7 kali ini. Berlatar pada saat pertengahan Desember dan musim dingin. Di semester ketiga nanti kelas C, kelasnya si Riwen akan turun menjadi kelas D, dan kelas D, kelasnya Ayano Koji bakal naik ke kelas C untuk semester ke depan. Hasil ini didapat setelah hasil dari ujian paper level di volume kemarin ya. Kelas D yang awalnya poinnya itu 262 poin kelas ya, karena menang dari kelas C maka akan bertambah jadi 100 poin. Jadi kelasnya Ayano Koji kelas D jadi mendapatkan 362 poin jumlahnya saat ini, dan kelas C sendiri awal poinnya itu 542 berkurang menjadi 100 poin. Jadi totalnya poin kelas C itu menjadi 442 poin ya. Serta poinnya kelas C itu berkurang lagi 100 ya, karena kelas C itu melanggar aturan sekolah. Jadi kelas D dan kelas C sekarang selisih poinnya itu tipis. Kelasnya Ayano Koji 362 poin dan kelas C, kelasnya Riwen itu 342 poin. Di sini grupnya Ayano Koji itu lagi berkumpul di sebuah mall ya. Ayano Koji itu mulai sering pergi keluar dengan grupnya Ayano Koji. Selagi mereka berbicara santai, Miyake menyadari kalau belakangan ini kelas C itu sedang mengawasi dia ya. Dan di sekitar mereka juga saat ini lumayan banyak anak-anak dari kelas C yang seperti sedang mengawasi mereka. Riwen itu udah mulai serius untuk mencari si X alias si Ayano Koji yang bergerak di balik layar di kelas D. Ayano Koji juga itu sadar kalau Riwen itu udah mulai mempersempit sasarannya, dan sekarang Riwen itu menandai Karyuzawa. Yukimura di sini cuma menganggap kalau kelas C saat ini sedang mencari tahu kelemahan dari kelas D, makanya mereka itu memata-matai kelas D ya. Setelah itu grupnya Ayano Koji menuju ke sebuah restoran untuk makan. Di sini Ayano Koji pamit ke toilet sebentar. Tapi bukannya ke toilet, Ayano Koji itu malah menghampiri seorang perempuan yang sedang mengikutinya, yaitu si Kamuro dari kelas A. Ayano Koji bertanya ke Kamuro, kenapa dia mengikutinya. Kamuro di sini itu pura-pura nggak tahu tentang yang dibicarakan oleh si Ayano Koji, dan Ayano Koji itu membuka galeri HP-nya dan memperlihatkan foto Kamuro yang selama kurang lebih seminggu belakangan ini mengikuti si Ayano Koji ya. Ayano Koji di sini tahu kalau Kamuro ini pasti suruhan Sakayanagi untuk mengawasinya. Kamuro pun mengaku dengan bilang kalau dia itu terpaksa melakukan hal ini. Di sini Ayano Koji itu menganggap kalau Sakayanagi itu udah memegang salah satu kelemahannya si Kamuro untuk membuatnya tunduk kepadanya. Ayano Koji mengancam bakal melaporkan hal ini ke Sakayanagi kalau bawahannya itu nggak becus dalam mengintai seseorang. Tapi Kamuro di sini malah mengancam balik Ayano Koji. Kamuro tahu kalau orang yang sedang dicari si Riwen di kelas D adalah si Ayano Koji. Kamuro juga itu bakal mengadu ke Riwen kalau Ayano Koji mengadu ke Sakayanagi. Akhirnya mereka itu membuat kesepakatan untuk saling nggak mengadukan satu sama lain dan menjaga rahasia. Kamuro sendiri itu nggak mengerti kenapa Sakayanagi begitu tertarik dengan si Ayano Koji, dan Kamuro itu pergi dari sana setelah itu. Besok harinya, pagi-pagi hari di kelas ya, si Sudo itu mengamuk ya, karena anak-anak dari kelas C belakangan ini itu sering ada di sekitarnya si Sudo dan mengajak ribut si Sudo. Di sini Horikita bilang ke Sudo untuk mengabaikan sesuatu hal kecil yang tidak penting seperti itu dan meminta Sudo untuk menahan diri. Horikita itu udah berhasil menjinakkan si Sudo. Sudo itu udah benar-benar bisa diatur oleh Horikita. Kalau Horikita punya Sudo sebagai alatnya, Ayano Koji punya Karyuzawa sebagai alatnya. Horikita pun menyadari kalau orang yang dicari Riwen itu adalah si Ayano Koji. Horikita berkata kalau Ayano Koji saat ini udah nggak bisa ngejadiin dia sebagai jubah tembus pandangnya lagi, dan meminta Ayano Koji untuk menyiapkan sesuatu rencana untuk melawan balik Riwen. Saat jam istirahat makan siang, Horikita tuh menawarkan sebuah buku ke Ayano Koji. Buku itu sangat populer belakangan ini. Ayano Koji itu tertarik dengan buku itu, tapi karena cukup populer jadi Ayano Koji itu selalu keduluan sama si orang-orang. Kalau Ayano Koji balikin buku itu, dia itu langsung bisa meminjamnya setelah itu. Ayano Koji pun ke perpustakaan untuk mengembalikan buku itu atas namanya Horikita dan meminjamnya dengan atas namanya. Di sana Ayano Koji itu melihat seorang perempuan yang lagi kesusahan untuk mengembalikan buku ke rak ya, karena raknya itu terlalu tinggi.
Ayano Koji membantu perempuan tersebut, dan ternyata perempuan itu adalah Shina Hiyori dari kelas C yang pernah muncul dengan Ryuen di volume sebelumnya pas di cafe ya. Hiyori itu melihat buku yang dibawa Ayano Koji dan berkata kalau buku yang dibawa Ayano Koji itu adalah salah satu mahakarya. Hiyori pun merekomendasikan beberapa buku yang lain kepada Ayano Koji dengan sangat antusias. Dan setelah itu Hiyori pun mengajak Ayano Koji untuk makan siang bersama untuk membahas buku ya. Hiyori bilang ke Ayano Koji kalau di kelas C itu nggak ada orang yang bisa diajak bicara soal buku atau novel-novel ini. Awalnya Ayano Koji itu sempat waspada kalau Hiyori itu suruhan dari Ryuen. Tapi setelah melihat keantusiasan dari Hiyori yang membahas buku, Ayano Koji itu jadi menyimpulkan kalau Hiyori ini cuma benar-benar murni suka dengan buku. Hiyori sendiri berkata kalau dia itu nggak terlalu tertarik dengan konflik antar kelas. Jadi dia itu nggak terlalu peduli dengan persaingan kelas dan lebih memilih untuk hidup dengan tenang dan damai tanpa konflik. Hiyori setelah itu merekomendasikan beberapa bukunya ke Ayano Koji. Itulah awal hubungannya dengan Hiyori. Setelah itu Ayano Koji diinterogasi sama grupnya Ayano Koji ya. HCP melihat Ayano Koji yang sedang makan siang bersama Hiyori dan menganggap itu langkah Ayano Koji untuk berkencan di hari Natal nanti. Tapi Ayano Koji itu menyangkal mereka dan bilang mungkin Hiyori itu cuma salah satu suruhannya Ryuen yang akhir-akhir ini sedang mengawasi murid kelas D lainnya. Keesokan harinya Ayano Koji itu mau pulang ya. Di situ ada si Sato yang mengajak Ayano Koji untuk pergi ke kafe. Sebenarnya Ayano Koji itu mau menolak ya karena hari ini dia itu lagi sibuk. Dan Ayano Koji setelah itu berjanji dengan Sato kalau pada saat libur musim dingin nanti Ayano Koji akan menemani Sato pergi untuk keluar. Dan Sato pun senang mendengar hal itu. Di sini sebenarnya Ayano Koji itu diberi tanda oleh Chabashira Sensei saat ini ya. Lalu Ayano Koji pun menemui Chabashira Sensei yang menunggunya di koridor. Dan Chabashira Sensei itu ingin Ayano Koji untuk datang ke kantor penerimaan. Di dalam kantor penerimaan tersebut ada kepala sekolah, dan di samping kepala sekolah tersebut ada pria yang sangat Ayano Koji kenal dengan baik, yaitu adalah ayahnya Ayano Koji. Di sini Chabashira Sensei dan kepala sekolah setelah itu langsung meninggalkan mereka berdua. Ayahnya itu ingin Ayano Koji untuk keluar dari sekolah Kudo Ikose ini dan kembali ke White Room untuk melanjutkan proyek White Room. Di sini si anak atau si Ayano Koji itu nggak memandangnya sebagai ayah, dan ayahnya juga itu nggak memandang anaknya sebagai anak, saling memandang sebagai alat ya. Suasananya di sini agak tegang. Setelah itu ayahnya itu mengatakan ke Ayano Koji, kamu adalah milikku. Jadi pemilik punya hak untuk memerintah dan kau hanya bisa mematuhinya. Ayano Koji itu sudah diatur oleh ayahnya. Kalau di masa depan nanti Ayano Koji lah yang akan memerintah Jepang. Tapi di sini Ayano Koji menolak dan menjawab kalau dia itu nggak akan keluar dari sekolah apapun yang terjadi. Dan setelah itu ayahnya itu cerita soal Matsuo. Matsuo itu merupakan salah satu pelayan yang merawat Ayano Koji dulu. Matsuo membantu Ayano Koji mendaftar di sekolah Kudo Ikose serta membantu Ayano Koji keluar dari White Room. Karena udah membantu Ayano Koji kabur ya, ayahnya Ayano Koji itu pun berkata kalau dia itu udah menghukum Matsuo dengan memecatnya. Matsuo juga itu udah nggak bisa kerja dimanapun setelahnya karena pengaruh ayahnya Ayano Koji, dan membuat anaknya Matsuo juga itu nggak diterima di sekolah manapun. Pokoknya si ayahnya Ayano Koji itu membuat Matsuo itu sengsara sampai membuat Matsuo pun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan membakar diri itu ya si Matsuo. Pengaruh ayahnya Ayano Koji di Jepang sangatlah besar. Jadi dia itu bisa dengan mudah membuat seseorang nggak dapat pekerjaannya. Karena Matsuo yang udah mempertaruhkan nyawanya untuk Ayano Koji masuk ke sekolah ini, Ayano Koji itu semakin punya alasan yang kuat untuk nggak keluar dari sekolah ini. Ayano Koji berkata, memang metode dari White Room itu sempurna, tapi semua hal itu tidak dapat dipelajari di dalam White Room. Rasa keingintahuannya yang tak terbatas yang membuatnya itu ingin mempelajari dan ikut masuk ke sekolah seperti anak pada biasa. Ayano Koji itu ingin seperti burung yang bebas dari sangkarnya. Setelah itu ada dewan sekolah yang merupakan kenalan dari ayahnya Ayano Koji. Ternyata kepala dewan sekolah ini adalah ayahnya Sakayanagi Arisu. Kupanggil Mr. Sakayanagi aja ya di sini. Setelah Mr. Sakayanagi tahu kalau ayahnya Ayano Koji ingin mengeluarkan anaknya, Mr. Sakayanagi itu berkata, kalau misal anaknya sendiri itu nggak mau keluar dari sekolah, maka pihak sekolah akan melindungi muridnya apapun yang terjadi. Karena sekolah ini dari pemerintah, jadi ayahnya Ayano Koji itu nggak bisa gitu aja mengeluarkannya ya. Ada aturan di mana pihak sekolah akan melindungi keinginan muridnya.
Ayahnya Ayano Koji pun berkata kalau dia itu akan mengeluarkan Ayano Koji dengan aturan sekolah itu sendiri dan pergi dari sana setelah itu. Alasan Ayano Koji bisa masuk ke sekolah Kudo Ikusei ini adalah ada campur tangan dari Mr. Sakayanagi. Mr. Sakayanagi itu udah tahu kemampuan dari Ayano Koji karena dia itu dulu pernah mengunjungi White Room. Di sini Mr. Sakayanagi itu kenalan ayahnya si Ayano Koji dan menghormati ayahnya Ayano Koji. Mr. Sakayanagi manggil ayahnya Ayano Koji itu pakai sebutan sensei di sini ya. Dan Mr. Sakayanagi itu menilai kalau Ayano Koji itu layak untuk masuk ke sekolah ini setelah Ayano Koji mengajukan diri pas mendaftar. Biasanya sekolah ini mempunyai penilaian dan wawancara yang ketat dalam menerima murid. Di sekolah ini orang yang 100% pintar itu belum tentu bisa berhasil masuk ke sekolah ini kalau di mata sekolah itu nggak dianggap layak. Dan setelah itu Ayano Koji pergi dari sana. Di koridor ada Chapashira Sensei yang nampak sedang menunggu si Ayano Koji. Ayano Koji udah tahu kalau Chapashira Sensei di sini udah membohonginya kalau dia itu kenal dengan ayahnya. Alasan Ayano Koji dimasukkan di kelas D bukan di kelas lain karena Mr. Sakayanagi itu tahu kalau Chapashira Sensei itu nggak ada minat untuk naik ke kelas atas. Dengan itu Ayano Koji itu nggak akan dimanfaatkan untuk naik ke kelas atas. Tapi nyatanya Chapashira Sensei sendiri itu punya hasrat yang kuat untuk naik ke kelas A. Setelah Chapashira Sensei mendengar dari kepala dewan kalau Ayano Koji adalah anak yang melebihi anak SMA biasa, Chapashira Sensei pun berniat untuk memaksa Ayano Koji untuk meng-carry kelas D menuju ke kelas A dengan menggunakan ancaman bohongan yang dia buat kalau dia itu mengenal ayahnya Ayano Koji. Kalau Ayano Koji nggak mau serius buat naik ke kelas A, maka Ayano Koji bakal di drop out sesuai keinginan ayahnya ya. Gitu ancaman dari Chapashira Sensei. Tapi setelah melihat tadi, nampak kalau ayahnya Ayano Koji itu nggak kenal dengan Chapashira Sensei, dan lagi ayahnya Ayano Koji sendiri itu baru pertama kali datang ke sekolah ini. Di sini Ayano Koji itu jadi tahu kalau ancaman yang dibuat oleh Chapashira Sensei itu cuma bohongan ya. Dan setelah itu Ayano Koji itu nggak punya kewajiban untuk nurutin perintahnya Chapashira Sensei lagi setelah itu, dan berniat untuk menyerahkan rencana buat naik ke kelas A kepada Horikita, alias Ayano Koji itu mundur atau nggak akan bergerak untuk membantu kelas D lagi. Setelah itu Ayano Koji pergi dari sana dan sambil berpikir bagaimana dia akan menyelesaikan masalahnya dengan Ryuan dari kelas C. Di jalan, Ayano Koji melihat perempuan tahun kedua yang menelpon dan membahas tentang Nagumo. Dia adalah Asahina Nazuna. Setelah selesai menelpon, perempuan tersebut itu tersandung dan sadar kalau Ayano Koji melihat dia tersandung. Perempuan tersebut itu langsung cepat-cepat pergi dari sana. Dan nanti ada cerita yang menghubungkan Ayano Koji sama Asahina ini nantinya. Setelah itu Ayano Koji itu menelpon si Karuizawa dan tanya tentang apakah Manabe dari kelas C masih mengganggu Karuizawa. Karuizawa itu menjawab kalau dia itu udah nggak diganggu sama mereka lagi. Di saat sedang menelpon, Ayano Koji itu melihat ada jimat yang dijatuhkan oleh perempuan dari tahun kedua tadi dan berniat untuk menyerahkannya ke petugas nanti. Ayano Koji berkata ke Karuizawa kalau dia akan dibebaskan oleh Ayano Koji. Ayano Koji berkata sebelumnya dia punya alasan tersendiri untuk naik ke kelas A, tapi alasan itu udah menghilang sekarang. Ya, yang kita tahu alasan yang dimaksud Ayano Koji adalah ancaman dari Chapashira Sensei ya, tapi ancaman dari Chapashira Sensei itu udah nggak berlaku lagi di sini. Jadi Ayano Koji udah turun tangan untuk naik ke kelas atas. Ayano Koji berkata kalau ini akan jadi terakhir kali mereka berhubungan. Karuizawa di sini agak cemas dengan apa yang dikatakan si Ayano Koji, karena bagi Karuizawa, Ayano Koji ini seperti tameng yang bisa melindunginya. Jika seseorang yang dianggap bisa melindunginya hilang, maka udah jelas ya dia akan cemas dan khawatir. Tapi Ayano Koji berkata kalau akan melindungi Karuizawa jika sesuatu terjadi padanya nantinya, dan memberikan emailnya jika ada situasi darurat terjadi. Belum mengakhiri percakapan mereka, Ayano Koji itu meminta Karuizawa untuk menghapus semua riwayat telepon dan SMS yang mereka lakukan. Beberapa hari setelahnya, mantan ketua OSIS Manabu datang berkunjung ke kamarnya Ayano Koji. Tujuan Manabu di sini adalah meminta bantuan Ayano Koji untuk menghentikan Nagumo yang ingin mengganti sistem sekolah saat Manabu lulus nanti. Di tahun pertama sendiri ada Katsuragi dan Ichinose yang sangat menjanjikan berniat bergabung dalam OSIS, tapi mereka itu ditolak oleh si Manabu. Karena Manabu khawatir jika Manabu lulus nanti, mereka akan dimanfaatkan oleh Nagumo untuk ambisinya. Manabu pun berhasil menolak Katsuragi dan Ichinose. Tapi Nagumo di balik layar udah berhasil merekrut Ichinose tanpa sepengetahuannya. Jika Ayano Koji bersedia membantunya untuk menghalangi rencana Nagumo, Manabu itu akan mengenalkan kepada salah satu anggota OSIS yang dia percaya. Ayano Koji akan mempertimbangkan untuk membantu Manabu ini karena untuk saat ini dia tuh nggak terlalu mau terlibat dengan OSIS.
Beberapa hari setelah itu Aino Koji itu keluar dengan grupnya Aino Koji. Di sana mereka tuh bertemu dengan kombinasi yang mengejutkan, yaitu Sakayanagi dari kelas A dan Ichinose dari kelas B yang sedang bersama. Ichinose itu menyatakan selamat kepada kelas D karena berhasil menang dari kelas C. Kelas B sendiri di ujian paper level sebelumnya itu kalah dengan kelas A. Sakayanagi di sini berakting seolah dia itu nggak kenal sama si Aino Koji ya. Setelah itu Sakayanagi dan Ichinose pergi. Tepat beberapa hari sebelum dimulainya liburan musim dingin, beberapa kelas C, kelasnya si Ryuen, masuk ke dalam kelas D sambil mengamati semua anak-anak dari kelas D. Sudo di sini bersikap nggak suka ke Ryuen, tapi Sudo ini ditahan sama si Hirata. Ryuen itu memberi peringatan kepada seseorang di kelas D. Sesaat setelah itu Koenji keluar dari kelas dan Ryuen itu mengikuti Koenji dari belakang. Setelah itu mencegat si Koenji. Di sini Ryuen itu ingin memastikan tentang Koenji ya. Beberapa anak dari kelas D, contohnya seperti Sudo, Rikita, dan Aino Koji mengikuti mereka untuk menggantikan terjadinya konflik. Dan kebetulan juga di sana ada rombongan Sakayanagi dari kelas A. Ya, 3 kelas di sini berkumpul ya, kayak mau tawuran ya antara 3 kubu dengan suasana tegang. Kecuali kelas B, di sini kelas B nggak ada ya. 6 orang dari kelas D, 5 orang dari kelas C, dan 4 orang dari kelas A. Sakayanagi itu bergabung dalam percakapan Koenji dan Ryuen. Di sini Koenji membuat Ryuen dan Sakayanagi kewalahan dengan tingkah laku konyolnya si Koenji. Koenji itu menyebut Ryuen dengan sebutan Dragon Boy dan Sakayanagi disebut dengan Little Girl. Setelah melihat sikap Koenji, Ryuen itu menghapus Koenji dari daftar yang dia curigai karena Koenji itu nampak bukan seperti orang yang akan bekerja sama dengan teman sekelasnya. Setelah itu mereka itu bubar karena udah nggak kuat ngehadepin si Koenji. Sakayanagi berkata jika Ryuen udah selesai urusannya dengan kelas B, maka selanjutnya Sakayanagi dengan senang hati akan melawan kelasnya si Ryuen. Di sini Ryuen berkata kalau dia itu sudah mempersempit sasarannya. Besok harinya, tepat 1 hari sebelum liburan musim dingin dimulai, Tsubashira Sensei itu mengumumkan ke semua murid kelas D kalau di semester depan kelas D akan dipromosikan ke kelas C. Dan murid kelas D lainnya itu bersorak gembira. Kelas pun dibubarkan setelah itu. Sebelum keluar dari kelas, Karuizawa itu mengirim email dan melirik ke arahnya si Aino Koji, seolah memberikan Aino Koji sinyal. Dan di hari yang sama pindah ke sudut pandangnya si Ryuen. Saatnya bagi Ryuen untuk bergerak mengungkap identitas si X, menggunakan Karuizawa sebagai umpan untuk memancing X. Ryuen itu beranggapan kalau X itu terlalu menyembunyikan identitasnya dan menyatakan kalau X ini takut identitasnya terbongkar. Walaupun gak ada keuntungan yang besar jika Ryuen tahu identitas X, tapi Ryuen itu tetap akan mengungkapnya walaupun memakai cara yang beresiko sekalipun. Karena Ryuen itu ingin ketemu dengan X-nya dengan mata kepalanya sendiri. Sekaligus si X itu seperti bisa menghiburnya dan menganggap si X ini mirip dengannya. Ryuen itu mengirim pesan ke Karuizawa untuk menyuruhnya datang ke atap sekolah jam 2 siang. Kalau Karuizawa nggak datang, maka Ryuen itu akan menyebar tentang Karuizawa yang punya masa lalu sebagai korban bully. Dan Ryuen juga mengirim pesan ke X kalau dia itu bakal membuat Karuizawa mengatakan identitasnya. Di sini Ryuen bawa 3 orang dari kelas C, yaitu Ibuki, Albert, dan Ishizaki. Ryuen mulai menyemprot CCTV sekitar atap agar nggak ada yang mengawasi mereka. Menyuruh Albert untuk berjaga di sekitar tangga. Persiapan pun selesai. Dan ternyata Karuizawa datang sendirian di sini. Karuizawa itu meminta Ryuen untuk menjelaskan tentang apa maksud pesan yang dia kirim. Ryuen itu ingin Karuizawa menyebut nama orang yang ada di belakang layar di kelas D. Dengan itu Ryuen itu berjanji nggak akan menyebarkan masa lalunya si Karuizawa. Karuizawa itu pura-pura nggak tahu apa-apa di sini dan berusaha untuk menutupinya. Karena Ryuen tahu kalau Karuizawa itu nggak akan buka mulut semudah itu, Ryuen itu menyuruh Ishizaki mengambil air dengan ember dan menyuruh Ibuki buat memegangi Karuizawa. Karuizawa itu nggak bisa melepas pegangan dari Ibuki karena Ibuki ini kan jago bela diri. Setelah itu Ryuen itu menyiram air tersebut kepada Karuizawa dan Ibuki melepas Karuizawa setelah air disiram. Karuizawa itu bergetar, lalu ambruk merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Karena kondisi saat ini itu sedang berlatar di musim dingin, disiram pakai air ditambah angin yang kuat karena berada di atas atap. Ryuen itu berniat untuk menyerang mentalnya si Karuizawa agar dia itu mengungkap identitas si X.
dengan mengingatkan Karuizawa akan masa lalunya yang jadi korban bully. Karuizawa pun kembali mengingat masa lalunya yang dibully saat SMP dulu. Ryuan berkata kalau X saat ini tuh nggak akan datang untuk menyelamatkannya. Bahkan Ryuan juga itu tahu kalau Karuizawa itu menggunakan Hirata untuk melindungi dirinya sendiri. Ryuan itu digambarkan sebagai seseorang yang licik, memiliki pemikiran yang tajam, dan sangat suka dengan kekerasan. Sebelum datang ke atap tadi, si Karuizawa itu udah ngirim email ke Ayano Koji. Karuizawa di sini berharap kalau Ayano Koji di sini akan datang untuk menolongnya, karena Ayano Koji sebelumnya itu berkata akan melindunginya jika dia itu dalam bahaya. Ryuan pun berkata kalau X ini menggunakan kelemahan Karuizawa terhadap gengnya Manabe untuk memanipulasinya dan membuat Karuizawa itu sebagai salah satu alatnya untuk memanfaatkannya. Karuizawa itu berpikir lagi tentang kejadian pas dia itu di kapal, yang datang itu kok bukan Hirata tapi malah si Ayano Koji pas itu, dan membuat Karuizawa itu berpikir kalau dia itu benar-benar udah dibohongin oleh si Ayano Koji. Ayano Koji itu seolah terlihat pahlawan yang menyelamatkan Karuizawa dari gengnya Manabe, tapi nyatanya sendiri Manabe yang membuli dia dulu itu ternyata sengaja udah diatur oleh si Ayano Koji ya. Tapi tetap Karuizawa itu nggak berniat memberitahukan identitasnya si Ayano Koji kepada Ryuan, dan berkata tidak peduli berapa kali pun Ryuan tanya, dia itu nggak akan ngasih tahu identitas si X. Kesetiaannya Karuizawa ini benar-benar patut diacungi jempol ya. Senyuman Ryuan pun menghilang di wajahnya setelah itu. Karuizawa itu nggak keberatan untuk diperalat Ayano Koji, karena Karuizawa itu merasa bersenang-senang walaupun Ayano Koji memberikan perintah yang bahkan dia itu nggak tahu apa maksudnya. Dan di sini Ayano Koji itu OTW menuju ke atap ya. Sebelum ke atap, Ayano Koji itu dicegat sama Albert yang menunggu di tangga. Ayano Koji meminta Albert untuk membiarkannya lewat, karena dia adalah orang yang dicari oleh si Ryuan. Albert itu membiarkannya lewat dan mengikuti Ayano Koji dari belakang. Tiba di atas atap, orang yang pertama merespon kedatangannya adalah si Ibuki, dan Ibuki ini bergumam, Ayano Koji. Karuizawa yang kena mental langsung menoleh ke arahnya Ayano Koji setelah mendengar namanya. Karuizawa itu kaget dengan kehadirannya si Ayano Koji. Karuizawa menanyakan kenapa Ayano Koji datang ke sini. Ayano Koji itu menjawab kalau dia itu mau memenuhi janjinya, kalau Karuizawa dalam bahaya maka dia akan datang untuk menolongnya. Semua orang di sana itu nggak percaya kalau Ayano Koji adalah X ya. Ryuan awalnya meremehkan Ayano Koji dan menganggap Ayano Koji hanyalah suruhan dari X, terutama Ibuki. Ibuki itu sangat menolak kalau X adalah si Ayano Koji. Karena semuanya nggak percaya, setelah itu Ayano Koji itu pun mengungkap rencananya sebelumnya di ujian pula tak berpenghuni, seperti contohnya merusak kamera Ibuki dan rencananya pas di pulau ya. Ryuan itu menganggap kalau ternyata X adalah orang yang cukup bodoh dengan mengungkap identitasnya sendiri di sini. Ryuan itu memberikan aba-aba untuk menggunakan kekerasan di sini. Ayano Koji itu nggak mau meladeni Ryuan awalnya dan berkata kalau dia itu cuma mau membawa kembali Karuizawa, dan mengancam juga kalau semisal si Ryuan itu menyebar identitasnya Ayano Koji ke seluruh sekolah, maka Ayano Koji akan melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah. Tentu aja si Ryuan itu nggak biarin Ayano Koji pergi gitu aja. Ryuan menyuruh Albert untuk menutup pintunya. Ini pertanyaan yang konyol, tapi apakah aku sedang dalam bahaya saat ini, kata si Ayano Koji. Ryuan itu ingin menyelesaikan ini dengan kekerasan, dan Ayano Koji juga akan melawan Ryuan dengan kekerasan yang dia mau. Ayano Koji berkata kalau kalian berempat tidak akan mampu menghentikanku. Dan di sini Ayano Koji solo versus squadman ya. Kalian bisa cek videoku yang ini thumbnailnya, karena di sana aku ceritakan detail-detailnya mereka baku hantam. Yang jelas di sini si Ayano Koji itu menang telak ya, dan menghajar semua orang yang ada di sana. Tentu aja semua yang di atas atap tersebut terkejut, termasuk Karuizawa sendiri ya. Ayano Koji menjadikan Ryuan sebagai samsak ya. Di sini Ayano Koji itu menghajar Ryuan terus-terusan, dipukul habis-habisan Ryuan ya. Kalau seseorang mau menggunakan kekerasan, maka orang itu harus lebih kuat dari musuhnya, kata Ayano Koji kepada si Ryuan. Awalnya Ryuan yang percaya diri hingga berakhir menjadi kena mental, dan Ayano Koji pun mengalahkan semua orang yang ada di atas atap tersebut, solo versus squadman. Setelah selesai mengalahkan mereka semua, Ayano Koji itu menghampiri Karuizawa dan menanyakan alasan Karuizawa kenapa dia itu nggak memberitahukan identitasnya ke Ryuan. Karuizawa itu menjawab kalau itu demi dirinya sendiri. Ayano Koji pun menyuruh Karuizawa untuk turun ke bawah ya, karena di bawah sana udah ada Jabashira Sensei yang menunggu. Nah, sebelum menuju ke atap tadi, Ayano Koji itu udah menyiapkan sesuatu rencana untuk mengkontor si Ryuan ya. Ayano Koji itu menyuruh Jabashira Sensei dan Manabu untuk menjadi saksi tentang yang terjadi di atas atap.
Cabashira Sensei itu udah diceritain sama Ayano Koji kalau Karuizawa itu dulunya adalah korban bully, dan kalau semisal Cabashira Sensei ingin kelas D naik ke kelas A, Cabashira Sensei harus terlibat dalam kasus Ryuan yang membuli Karuizawa di atap saat ini. Dan Ayano Koji juga meminta Manabu untuk jadi saksi yang terjadi di atas atap. Ayano Koji itu menerima tawaran Manabu sebelumnya yang menyuruhnya untuk menggantikan rencananya Nagumo. Ayano Koji dan Manabu itu membuat kesepakatannya. Sebagai gantinya, Manabu itu membantu Ayano Koji di sini, dan Ayano Koji itu akan membantu mengatasi Nagumo yang ingin mengganti sistem sekolah. Dengan ini, kalau semisal si Ryuan mau mengajukan tuduhan palsu kalau Ayano Koji lah yang mengajar mereka, tuduhan tersebut udah nggak bisa dilakukan karena ada saksi di sini ya. Ayano Koji itu udah mengcounter Ryuan jika Ryuan pakai tuduhan palsu. Ryuan udah sikakmat di sini, dan Ryuan itu tahu kalau kejadian ini sangat berbahaya bagi mereka yang ada di atap. Ryuan itu nggak mau Ibuki, Ishizaki, dan Albert di drop out gara-gara hal ini. Setelah itu Ryuan itu memberikan HP-nya, dan Ryuan itu meminta Ibuki untuk membagikan poin pribadinya ke anak-anak kelas C lainnya. Karena Ryuan di sini berniat untuk keluar dari sekolah sendiri tanpa melibatkan mereka bertiga. Keesokan harinya Ryuan itu menuju ke wali kelas C untuk mengisi formulir keluar sekolah. Pihak sekolah itu bilang kalau ada laporan tentang perusakan CCTV sekolah, dan laporan kalau Ryuan itu berkelahi dengan Ishizaki dan Albert. Itu laporan palsu yang dibuat oleh Ayano Koji ya. Ya di sini ada campur tangannya si Ayano Koji untuk menghentikan Ryuan keluar dari sekolah. Ryuan itu udah bersiap menanggung semua di sini dan bersiap untuk keluar sekolah seorang diri, dengan bilang kalau dialah yang merusak CCTV dan dia juga yang menghajar Ishizaki dan Albert pertama kali. Terus wali kelas C itu bilang masalah tentang mereka yang gelut akan ada hukumannya nanti, tapi untuk masalah yang merusak CCTV sekolah mereka itu harus membayar poin, dengan itu masalah itu akan selesai. Seseorang dari kelas D bilang mereka itu juga terlibat dalam perusakan CCTV. Mereka udah membayar ganti dari CCTV tersebut ya. Dan kalau Ryuan juga bayar di sini tentang perusakan CCTV, maka masalah ini akan selesai. Ya di sini pokoknya Ayano Koji itu ingin membuat Ryuan itu nggak keluar sekolah ya. Tapi tetap di sini Ryuan itu tetap bakal keluar sekolah katanya. Tapi Albert dan Ishizaki itu juga bakal ikut keluar sekolah kalau misalnya Ryuan keluar. Di sini Ryuan itu cuma pingin keluar sendiri. Tapi kalau misal si Ishizaki dan Albert ikut keluar, dia itu nggak mau hal itu terjadi, dan Ryuan pun mengurungkan niatnya untuk keluar dari sekolah, dan Ryuan pun akhirnya hanya akan membayar denda dari perusakan CCTV. Setelah itu beredar rumor kalau Ryuan itu udah mundur jadi pemimpin dari kelas C. Awalnya Ryuan yang sering ditemani Albert dan Ishizaki kemana-mana, sekarang Ryuan itu lebih nampak sering sendirian doang. Ya di sini Ryuan itu udah kena mental dan berniat untuk mundur dari konflik kelas. Dan berakhir sudah untuk cerita dari volume ke-7 ini. Ryuan yang awalnya percaya diri jadi kena mental. Next ada volume 7.5 yang berlatar pada malam Natal. Jadi tunggu aja next volumenya. Dan sekian video kali ini. See you next video. Bye bye. いくつかにちぎれて断続的な絵になったのです